jumpa lagi di Edwin Santoso Channel. Nah, di video saya kali ini saya akan coba mengulas alat pengukur tekanan ban yang saya sedang pakai sekarang. Jadi alat ini dalam bahasa Inggris dinamakan Tire Pressure Monitoring System atau TPMS. Jadi biasanya kalau kita lihat di online atau di online shop atau di aksesoris mobil itu biasa disebut TPMS. Itu sebenarnya adalah alat pengukur tekanan ban otomatis. Jadi akan memberikan kita notifikasi atau pemberitahuan jika tekanan bannya melebihi tekanan tertentu atau di bawah tekanan tertentu. Jadi itu namanya TPMS. Di beberapa mobil-mobil terbaru sekarang sudah ada yang by default atau dari pabrikan itu ada TPMS-nya. Namun untuk mobil-mobil yang belum ada, saya menyarankan untuk kalian bisa membeli TPMS aftermarket di luaran. Kenapa saya syaratkan? Karena alat pengukur tekanan ban ini menurut saya cukup penting. Karena kembali lagi ban itu adalah salah satu komponen yang penting di mobil kita yang bersentuhan langsung dengan jalan raya, guys. Jadi satu-satunya komponen yang bersentuhan langsung dengan jalan adalah ban. Jadi kita harus tahu tingkat kesehatan daripada ban itu sendiri. Salah satunya untuk kita tahu kesehatan dari ban itu sendiri adalah memastikan tekanan ban itu sesuai dengan rekomendasi yang ada di pabrikan. Nah, biasanya kalau kita sering pakai mobil, kita biasanya jarang atau mungkin malas untuk sering-sering melihat atau mengukur tekanan ban menggunakan alat manual yang kita harus buka penutup di knop pentil ban itu, terus langsung kita colokkan seperti itu. Biasanya kita malas untuk melakukan itu sering-sering. Mungkin kita lakukan sekali dua kali namun tidak sering gitu. Jadi rekomendasinya harusnya sebelum kalian berkendara, kalian harus melihat tekanan keempat ban kalian itu. Jadi kalian harus sering-sering melihat dan memantau tekanan keempat ban itu. Nah, sudah ada teknologi yang namanya TPMS, alat pengukur tekanan ban otomatis. Jadi kalian akan diberikan informasi secara up to date, secara terus-terusan mengenai kondisi tekanan ban Anda. Jadi pada saat berkendara Anda bisa tahu bagaimana tekanan ban Anda pada saat itu gitu. Nah, saat ini salah satu produk yang akan saya review atau akan saya ulas adalah produk yang saya pakai sekarang, yaitu mereknya Aoki itu dengan kode TPCO001. Jadi ini balik lagi, ini tidak ada endorse sama sekali. Jadi saya benar-benar murni mereview ini sebagai atau dari sudut pandang pemakai, guys. Jadi benar-benar tidak ada titipan apapun dari brand yang bersangkutan. Nah, bagaimana review atau ulasan mengenai produk Aoki TPCO001 itu? Simak terus video saya ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi kondisi tekanan dari keempat ban itu merupakan salah satu hal yang penting untuk kita selalu tahu dan selalu monitor pada saat berkendara, terutama apabila kita berkendara jarak jauh dengan kecepatan yang cukup tinggi. Nah, salah satu alat pengukur tekanan ban secara otomatis aftermarket itu adalah produk yang sekarang saya pakai, yaitu Aoki dengan tipe TPCO001. Jadi ada banyak produk untuk pengukur tekanan ban. Salah satunya yang saya pakai itu yang menggunakan pengisi daya dari cigarette lighter, guys. Nah, ini adalah barang-barang yang ada di paket dari produk TPMS merek Aoki TPCO001, guys. Ini
tidak merupakan unboxing karena sebenarnya produk ini sudah saya pakai selama 1,5 tahun. Saya sendiri sudah tidak tahu di mana boxnya per sekarang, dan sebelumnya saya juga lupa untuk unboxing. Nah, ini tapi adalah bagian-bagian yang cukup penting yang disertakan dalam paket penjualan produk Aoki TP-CO001 itu guys. Jadi karena ini adalah review dari pemakaian saya terhadap produk TPMS ini, maka saya hanya meng-highlight beberapa komponen-komponen yang penting di produk TP-CO001 Aoki TPMS ini. Jadi yang pertama itu adalah, yang paling pasti adalah sensornya. Ini adalah sensor pengukur tekanan angin yang nanti dipasang di tiap ban. Ini sensornya hanya saya copot satu di salah satu ban. Sebenarnya sensor ini disertakan 4 untuk keempat ban, tapi ini saya copot satu, yaitu kita lihat ini tulisannya adalah FR. Kita lihat tulisannya FR guys. Nah, FR ini artinya front right. Jadi ini artinya front right, artinya ini harus dipasang di ban bagian depan kanan. Jadi ini sensor sudah diprogram secara otomatis dari pabrikan. Jadi kita tinggal pasang, lalu nanti konsolnya akan mendeteksi secara langsung bahwa ini adalah sensor yang dipasang di depan kanan, karena sesuai dengan labelnya ini adalah FR, artinya front right. Nanti ada 4, jadi front right, lalu kemudian front left FL, lalu kemudian rear right atau belakang kanan, sama rear left atau belakang kiri. Nah, komponen selanjutnya tentu saja ini adalah konsol monitoring untuk tekanan angin yang ada di keempat ban. Jadi dari hasil pembacaan sensor ini tadi, datanya akan dikirimkan secara wireless ke konsol ini, lalu kemudian nilai tekanan masing-masing ban yang dibaca oleh sensor ini akan ditampilkan di konsol ini. Nah, konsol ini nanti dipasang di cigarette lighter, dicolokan untuk rokok. Jadi kalau di Mazda CX-5 itu ada di bawah sini guys, itu nanti jadi ini dimasukkan di cigarette lighter ini. Jadi nanti ini dimasukkan ke colokan yang ada di cigarette lighter ini. Nah, ini adalah konsol monitoringnya. Lalu yang selanjutnya adalah, nah ini skrup baut kecil ini adalah anti theft untuk sensornya. Jadi ketika sensor ini dipasang di ban, sebelum dipasang dulu skrup ini guys. Jadi skrup ini berfungsi untuk memastikan supaya sensor ini sulit untuk diambil oleh orang tangan-tangan jahil di luaran sana. Jadi awalnya kita pasang ini di pentil ban, lalu kemudian kita pasang sensor ini, sehingga setelah sensor ini terpasang, lalu kita kencengkan dengan baut ini dengan menggunakan tools atau kunci pas ini. Jadi hanya orang-orang yang menggunakan kunci pas inilah yang nanti bisa membuka sensor. Jadi kalau ada tangan-tangan jahil yang ingin mengambil langsung sensor ini tanpa berbekal kunci pas, dia akan kesulitan gitu. Memang nanti pada saat kita mengisi angin di ban itu, kita juga harus membukanya dengan prosedur yang sama. Tidak menyulitkan, tapi memang ada prosedur tambahan yang diperlukan ketika kita ingin mengisi angin di keempat ban yang sudah dipasangi sensor ini. Karena tidak bisa seperti langsung mengambil sensornya langsung kemudian kita isi angin, tapi kita harus membuka dulu bautnya dengan menggunakan kunci ini, baru kemudian kita melepaskan sensornya. Nah, selanjutnya ada juga komponen ini. Nah, komponen ini sebenarnya adalah bertujuan untuk membuka sensor ini. Jadi sensor ini sebenarnya ditenagai oleh baterai, namanya baterai kancing. Nah, untuk membukanya ini menggunakan tools ini guys. Di tools ini itu dipakai untuk membuka. Nah, kita lihat
Nah, ini bisa dicopot seperti ini. Nah, sekarang kita coba praktekkan gimana cara membuka sensor ini. Jadi sensor ini sebelumnya sudah saya cabut baterai kancingnya. Nah, untuk kita pasang kembali baterai kancingnya atau membuka sensor ini, kita buka dulu. Nah, kita buka dulu plastik penutupnya ini. Nah, itu sudah akan berbentuk gerigi seperti ini. Ini akan pas dipasang di sini. Nah, ini udah pas di sini. Ujung satunya lagi kita tempelkan di sini. Nah, begini guys. Nah, begitu udah begini nanti bisa dibuka. Kita lihat. Ini saya coba pakai satu tangan. Nah, ini kita coba lihat. Saya buka menggunakan satu tangan, cukup sulit. Ini seharusnya dibuka dengan dua tangan, tapi karena tangan saya satu lagi memegang kamera, jadi saya coba menggunakan satu tangan. Nah, kita lihat guys. Nah, ini saya berhasil buka. Nah, jadi dalamnya seperti ini. Jadi nanti kita harus memasang kembali baterai kancing. Tipenya adalah CR1632. Ini mudah dibeli di pasaran. Tinggal kita sebut aja CR1632 atau biasa disebut baterai kancing. Kita pasangkan baterai ini, lalu kemudian kita masukkan kembali penutupnya seperti tadi, baru kemudian kita pasang di keempat ban. Nah, gitu guys. Nah, ini adalah penampakan daripada konsol monitor dari Aoki TP-CO001. Ini dicolokkan di cigarette lighter guys. Jadi ini dicolokkan di situ, penutupnya kita buka dulu, lalu kita masukkan konsol atau konsol monitor daripada Aoki TP-CO001 ini. Kita lihat tampilannya memperlihatkan tekanan dari 4 ban. Nah, ini kita lihat guys. Ini ada nomor-nomor yang ditunjukkan di sini, ada 4 nomor. Yang di kiri atas ini adalah menunjukkan tekanan ban yang ada di kiri depan. Lalu kalau di kanan atas ini adalah menunjukkan ban tekanan di kanan depan. Kalau yang di kiri bawah ini menunjukkan tekanan ban di kiri belakang, dan kanan bawah ini menunjukkan tekanan ban di kanan belakang. Nah, jadi ini kita lihat satuannya adalah PSI, jadi bisa juga diganti menjadi bar. Nah, ini kita lihat dari 4 tekanan ban ini, kita lihat sesuai dengan kalau kita cocokkan dengan rekomendasi yang ada di mobil yang saya pakai, yaitu mobil Mazda CX-5. Ini kita lihat tekanan dari ketiga ban, yaitu kanan depan, kanan belakang, dan kiri belakang ini cukup tinggi, 41 PSI. Jadi kita mungkin harus menyesuaikan ini menjadi tekanan ban yang sesuai, yaitu sekitar 36 PSI seperti yang ada di kiri depan ini guys. Nah, ini penting sekali supaya kita punya monitoring yang real time dengan menggunakan TPMS ini, karena kita tidak pernah tahu pada saat berkendara tekanan ban ini bisa tiba-tiba naik atau tiba-tiba turun, yang kemudian ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dalam artian bisa jadi tekanan bannya sangat turun sehingga kempes, namun kita tidak menyadarinya, maka kita sangat memerlukan adanya TPMS ini. Nah, ini adalah penampakan daripada konsol TPMS untuk Aoki TP-CO001 yang dicolokkan di cigarette lighter. Jadi ini dicolokkan di cigarette lighter, jadi ini tidak perlu ada sumber daya lain, karena kita tinggal colokkan di cigarette lighter. Jadi di cigarette lighter itulah yang memberikan sumber daya bagi konsol monitoring Aoki TP-CO001 ini. Nah, ini adalah penampakan daripada sensor TPMS yang terpasang di ban guys. Jadi ini kita lihat, ini ada
labelnya LR, ini maksudnya left rear, jadi kiri belakang. Nah, ini kita lihat, ini di bagian belakang sini ini ada baut atau sekrup untuk anti theft. Jadi sekrup ini untuk mencegah supaya sensor ini tidak bisa sembarangan diambil, guys. Jadi ini mencegah jika ada orang-orang iseng yang ingin mengambil sensor ini, saya ada baut yang mencegah gitu. Untuk membuka baut ini perlu ada alat khusus untuk membuka baut itu supaya si sensor ini bisa dicopot gitu. Memang agak sedikit menyulitkan pada saat kita mau tambah tekanan ban ini, tapi ini dalam rangka safety atau pengamanan daripada sensor ini sendiri. Jadi dengan adanya baut ini kita bisa sedikit menjamin bahwa sensor ini akan sulit dilepas oleh kebanyakan orang yang tidak memiliki kunci pasnya untuk membuka sekrup ini. Ini guys penampakannya sensor TPMS AUKI TPC0001 terpasang di ban kiri belakang. Nah, itu tadi guys adalah komponen-komponen yang ada di TPMS AUKI TPCO001. Nah, sekarang saya akan coba untuk mengulas apa sih sebenarnya kelebihan dan kekurangan dari produk AUKI TPCO001 ini, guys. Jadi, kalau kelebihannya, yang pertama adalah ini ada USB slot di sini. Jadi ada USB slot di sini yang bisa kita pakai untuk mencharge handphone atau dan lain sebagainya. Jadi cigarette lighter ini tidak hanya dipakai untuk monitoring tekanan angin di ban, tapi bisa juga dipakai untuk mencharge gadget Anda. Karena ada beberapa produk yang dia hanya monitoring TPMS saja, tapi tidak ada USB slot tambahannya seperti ini. Lalu yang lain adalah saya secara pribadi suka dengan TPMS yang dicolokkan di cigarette lighter ini dibanding yang menggunakan energi matahari, guys. Jadi ada beberapa produk TPMS yang menggunakan energi matahari, namun itu saya secara pribadi tidak begitu suka karena ya ini mungkin preferensi pribadi, guys, tapi ada beberapa yang karena menggunakan baterai terpisah, lalu tenaga matahari, dan kalau misalkan kondisi tidak ada matahari maka disertakan kabel daya tambahan untuk di-charge ke USB, dan posisinya juga harus ditaruh di dashboard atau di tempat lain yang menurut saya cukup menguras space gitu. Nah, ini preferensi pribadi, guys, preferensi pribadi dari kalian lebih suka yang dicolok di cigarette lighter atau yang menggunakan tenaga matahari atau solar seperti itu dengan baterai yang ada di device. Nah, kenapa saya lebih suka yang menggunakan cigarette lighter? Karena menurut saya cigarette lighter ini termasuk komponen yang kemungkinan jarang kita pakai atau tidak pernah saya pakai, jujur, karena saya tidak perokok, dan slot ini akan sangat nganggur. Jadi ada baiknya slot ini diberdayakan untuk dipakai oleh TPMS ini. Jadi itulah kenapa saya lebih suka menggunakan TPMS model colokan yang ada di cigarette lighter ini. Dan kalau kita lihat, ini space-nya juga cukup lega dan ruangnya cukup banyak kalau di Mazda CX-5 ini, dan secara posisi juga tidak silau karena posisi cigarette lighternya ini cukup tersembunyi di dalam, sehingga pas untuk dijadikan konsol untuk memonitor tekanan angin yang ada di keempat
ban Anda gitu. Tapi balik lagi, ini nanti preferensi pribadi Anda. Jadi kalau Anda melihat produk-produk TPMS yang ada di pasaran itu tipenya ada banyak, ada yang dicolokkan ke cigarette lighter seperti ini, ada yang menggunakan solar atau tenaga matahari untuk mengisi baterainya, lalu ada juga yang langsung dikonekkan ke head unit. Nah, biasanya yang langsung dikonekkan ke head unit ini perlu perlu usaha tersendiri untuk memasangnya, tidak semudah yang versi cigarette lighter atau solar cell gitu guys. Lalu untuk yang kelebihan dari ini juga, saya lebih suka menggunakan external sensor dibanding internal sensor. Memang ini ada plus minusnya. Kalau external sensor ini plusnya adalah Anda sangat gampang sekali untuk memasangnya. Anda tidak perlu datang ke bengkel untuk memasangnya. Anda tinggal cabut penutup daripada pentil ban, lalu Anda pasang baut pengunci ini, lalu kemudian Anda pasang sensornya, Anda pasang konsolnya, selesai. Nah, bedanya kalau internal itu kekurangannya untuk internal sensor. Jadi internal sensor itu sensornya ada di dalam ban. Kekurangannya adalah Anda harus bawa ke bengkel, lalu Anda masukkan sensor tersebut, lalu Anda harus melakukan balancing lagi di keempat roda untuk memastikan bahwa rodanya atau pemasangan internal sensor ini tidak mengganggu fungsi daripada balancing roda itu sendiri. Sementara kalau external sensor ini karena sangat kecil posisinya, tidak ada signifikan pengaruhnya terhadap fungsionalitas daripada ban itu sendiri. Jadi itulah kenapa saya lebih memilih external sensor. Memang kekurangan dari external sensor adalah gampang dicuri guys, atau gampang copot. Ini saya sudah beberapa kali menggunakan TPMS, ada yang merek yang lain juga, dan saya juga sudah mengalami beberapa kali sensor hilang gitu. Jadi kalau memang sensor hilang ini, Anda tidak bisa mengganti satuan sensor. Mungkin untuk beberapa produk tertentu ada yang bisa mengganti satuan sensor, tapi kalau untuk produk Aoki ini Anda tidak bisa mengganti satuan sensor, Anda harus membeli keseluruhan paket. Nah, itu merupakan salah satu kekurangan dari TPMS Aoki TPCO001 itu. Jadi terutama untuk yang external sensor, jadi ketika external sensornya hilang, Anda harus membeli satu paket keseluruhan untuk mengganti salah satunya saja gitu. Nah, kekurangan yang lain daripada Aoki TPCO001 ini yang saya rasakan setelah 1,5 tahun pemakaian ini adalah terkait dengan pendeteksian tekanan angin di keempat ban. Jadi pendeteksian lewat sensor ini itu baru bisa merefleksikan tekanan angin sesungguhnya. Jadi ketika ada perubahan tekanan angin pada keempat ban, itu baru bisa ditampilkan di konsol monitoring ini kira-kira 5 sampai paling lama 10 menit guys, setelah mobil berjalan dengan kecepatan di atas 20 km per jam. Ini menurut saya cukup, delay-nya ini cukup lama. Jadi tidak serta-merta ketika Anda mengalami perubahan tekanan pada ban, tidak serta-merta ditampilkan secara langsung gitu ya, tapi Anda harus menunggu kurang lebih 5-10 menit. Anda harus berkendara dulu dengan kecepatan di atas 20 km per jam, baru kemudian tekanan angin yang sebenarnya akan ditampilkan di sini. Jadi kalau misalkan tekanan angin ban Anda naik 1 PSI atau misalkan turun PSI, turun 1 PSI gitu ya, itu baru bisa ditampilkan tekanan angin sebenarnya itu setelah 5 atau 10 menit Anda berjalan di atas 20 km per jam. Jadi saya pernah alami ketika saya habis mengisi tekanan angin ban gitu ya, di pengisian tekanan angin, ketika Anda baru berjalan sekitar 1 menit, maka konsol monitoring ini belum akan menampilkan tekanan angin yang sesuai atau yang setelah Anda isi itu. Jadi Anda harus menunggu kira-kira sekitar 5 sampai 10 menit, maksimal 10 menit. Anda harus berkendara dulu dengan kecepatan 20 di atas 20 km per jam, barulah konsol ini baru bisa membaca tekanan angin sebenarnya dari
sensor-sensor yang sudah dipasang di keempat ban. Nah, ini adalah salah satu kekurangannya. Jadi kalau konsol ini bisa membaca lebih cepat, tidak sampai 5-10 menit, akan lebih bagus. Jadi bisa lebih real time dalam memberikan monitoring dari tekanan ban itu sendiri. Tapi di luar itu tidak ada komplain yang lain dari saya. Cukup puas dengan penggunaan selama 1,5 tahun dari Aoki TPCO 001 ini. Nanti jika saya ada referensi terkait dengan TPMS aftermarket yang lain, saya akan coba buatkan kembali ulasan atau reviewnya terkait dengan TPMS yang lain. Nah, demikian video ulasan singkat saya terkait dengan TPMS Aoki TPCO 001 guys. Jadi seperti yang saya sudah bilang di awal tadi, ini bukan endorse sama sekali dari brand apapun gitu ya. Jadi tidak ada endorse sama sekali. Ini pure atau murni adalah review pemakaian saya sebagai pengguna dari produk Aoki TPCO 001 ini. Jadi kalau kita lihat produk TPMS ini di pasaran itu harganya di bawah 1 juta. Jadi sekitar 950.000 sampai 1 juta mungkin. Dan pada saat saya beli juga sekitar segitu harganya. Itu 1,5 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang masih awet saya pakai. Seperti yang saya bilang tadi, ada kelebihan dan kekurangannya. Namun secara keseluruhan saya cukup puas dengan harga yang saya bayar dan dengan apa yang saya dapat menggunakan TPMS aftermarket ini. Oke. Sekian dulu video ulasan saya. Jangan lupa like jika Anda suka video ini, komen jika Anda punya komentar apapun, Anda bisa komen di kolom di bawah, lalu share dan subscribe channel YouTube saya, dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye bye.